Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, saya akan melanjutkan bahasan hadis pernikahan. Sekarang hadis yang kedua, yaitu seorang perempuan yang menghadap Rasul ingin dinikah atau dinikahkan. Baik, kita lihat hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hazim Ibni Dinar An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'athu imra'atun faqalat ya Rasulullah inni qad wahabtu nafsi laka faqamat qiyaman tawilan faqama rajulun faqala ya Rasulullah zawwijniha illam takun laka biha hajah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal indaka min syai'in tusdikuha iyah faqala ma indi illa izari hada faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in a'taitaha iyahu jalastala izarolaka faltami syai'an faqala ma ajidu syai'an qala iltamis walau khataman min hadid faltamasa falam yajid syai'an faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ma'aka minal qur'ani syai'un faqala na'am ma'i suratu kada wa suratu kada lisuarin sammaha faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ankahtukaha bima ma'aka minal qur'an. An Abi Hazim, dari Abi Hazim bin Dinar, an Sahal bin Sa'din As-Sa'idi anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasul SAW, ja'athu, datang kepadanya, imro'atun, perempuan. Ja'athu imro'atun, telah datang kepadanya, imro'atun, seorang perempuan. Jadi kalau bahasa Indonesia mah bisa saja kita terjemahkan ja'athu imro'atun, itu didatangi perempuan. Jadi seorang perempuan datang menghadap kepada Rasul, jadi Rasul didatangi perempuan. Faqalat, maka perempuan itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, ini sesungguhnya aku qad wahabtu, telah menghibahkan nafsi, diriku, laka, untukmu. Jadi si perempuan itu namanya tidak disebut ini oleh As-Sa'idi, siapa namanya, tapi yang jelas di sini perempuan. Nah, menghadap kepada Rasulullah dan dia mengatakan qad wahabtu nafsi, aku telah menghibahkan diriku laka, padamu. Apa itu wahabtu nafsi? Maknanya cukup banyak wahabtu nafsi itu. Pertama, menyerahkan diri kepada Rasul, yang akhirnya nanti Rasul punya wewenang, karena Rasul otomatis jadi wali. Kedua, wahabtu nafsi laka itu mengandung arti aku ingin dinikah olehmu. Mana yang kedua? Aku siap dinikahkan olehmu kepada siapapun. Dan tentu saja banyak maknanya wahabtu nafsi. Tapi yang jelas bagi Rasul itu berlaku. Kalau ada perempuan menghibahkan diri, maka Rasul otomatis menjadi wali yang berhak untuk dia menikahinya
atau menikahkan kepada pihak lain. Nah, wahabtu nafsi sambil menyerahkan diri itu, faqamat qiyaman tawilan. Nah, dia berdiri qiyaman tawilan dengan berdiri yang lama. Jadi mungkin bisa bermakna karena menawarkan diri, maka dipersilahkan Rasul untuk melihatnya, memperhatikannya, menaksirnya, atau memperhatikan keadaannya, sehingga qiyaman tawilan, berdirinya lama. Faqama rajulun, karena sedang berdiri lama, mungkin Rasulullah SAW tidak menjawab apa-apa pada saat itu, maka faqama rajulun, seorang sahabat yang laki-laki berdiri. Di sini juga namanya tidak disebut ya oleh yang meriwayatkan hadis oleh sahabat itu. Jadi baik yang tadi perempuan, ini sahabat Rasul juga, faqama rajulun, dan laki-laki juga tidak disebut namanya. Tapi yang jelas para ahli hadis itu yakin kalau yang diriwayatkan itu sahabat oleh sahabat, maka orang itu dapat dipercaya. Karena kan as-sahabah itu kulluhum udul. Sahabat Rasul itu semuanya baik, dapat dipercaya. Sebab kalau sahabat itu tidak dapat dipercaya, otomatis oleh Rasul juga dipecat dari status sahabat dan diumumkan ya. Walaupun orang itu hidup bersama Rasul di masa Rasul, tapi kalau orang itu tidak dapat dipercaya atau berkhianat, itu akan diumumkan oleh Rasul. Maka walaupun di sini disebut imro'ah, sini disebut rajulun, itu sahabat yang dapat dipercaya. Dan nanti para ahli hadis bakal mengkaji secara historis atau sejarahnya siapa orangnya tersebut. Nah, kita coba nanti kita lihat sarahnya. Sekarang kita terjemahkan dulu. Faqama rajulun, maka laki-laki itu berdiri. Jadi berdiri itu sama dengan qomat qiyaman tawilan, perempuan juga berdiri. Faqama rajulun ini juga berdiri. Berdiri itu bisa fisiknya berdiri, bisa juga mungkin kalau di bahasa kita mengangkat tangan, bisa juga mempunyai makna yang lain. Tapi yang jelas berisyarat supaya diketahui oleh Rasul. Faqala, dan laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, zawwijniha, nikahkan saja si perempuan ini kepadaku, atau nikahkan aku kepadanya. Jawizni, jawiz itu nikahkan, ni aku, hak kepadanya. Tapi maknanya nikahkanlah dia kepadaku. Kan prakteknya kan perempuan yang dinikahkan kepada laki-laki, bukan laki-laki dinikahkan kepada perempuan kan. Tapi kan fi'il keduanya maksudnya maf'ul keduanya disimpan pada urutan kedua. Jadi tidak jawizhani, jawizniha. Nikahkanlah dia padaku. Illam takun laka, illam takun, apabila tidak ada laka untukmu, biha padanya atau dengannya, hajatun, hajat, butuh. Jadi kalau engkau tidak memerlukan, kalau engkau tidak tertarik, kalau engkau tidak naksir, kalau engkau tidak minat kepada perempuan yang menghibahkan diri, ya Rasulullah, nikahkanlah dia padaku. Jadi artinya si laki-laki itu ingin mulung muntah lah. Kalau kata orang Sunda mah mulung muntah. Jadi kalau engkau tidak berkehendak, udah nikahkanlah padaku. Soalnya aku mah tertarik
oleh perempuan ini, oleh perempuan yang menghibahkan diri kepadamu itu ya Rasul? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, hal indaka, hal apakah indaka di sisimu, atau artinya apakah engkau punya, min syai'in sesuatu, tusdikuha untuk engkau berikan kepadanya, iyahu si barang atau si syai' itu. Jadi Rasulullah SAW langsung bertanya, apakah kamu punya barang untuk diberikan kepada perempuan? Maksudnya tentu berkaitan dengan mahar, mas kawin. Karena kalau laki-laki mau menikah, kan harus ada istitoahnya, harus ada kemampuannya untuk apa yang diberikan. Seperti apa yang saya bahas pada hadis yang pertama, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah. Jadi di situ ada istitoah al-ba'ah, ada kemampuan. Makanya Rasul langsung bertanya, hal indaka min syai'in tusaddikuha iyahu, apakah kamu punya sesuatu untuk disedekahkan sebagai mas kawin kepada perempuan itu? Jadi yang paling pertama, laki-laki itu punya nggak harta untuk memberikan mas kawin? Beda kalau perempuan yang datang menawarkan diri. Rasul tidak menanyakan harta, tidak menanyakan status. Tapi kalau laki-laki yang paling pertama ditanya, kalau dia mau nikah, apa punya harta? Syai' min syai'in di sini, sesuatu. Walaupun syai'in itu bisa yang sedikit atau sesuatu. Terus dikuha iya. Faqala, maka si laki-laki tersebut menjawab, ma indi. Nah ya Rasulullah, kalau urusan harta kebetulan aku tidak punya, illa kecuali izari hada, kecuali pakaian yang aku pakai ini. Jadi ketika ditanya punya barang apa yang akan diberikan kepada perempuan sebagai mas kawin, dia mengatakan ya kecuali ya pakaian yang aku pakai. Dan di dalam riwayat yang lain, bagaimana kalau dibagi dua? Ya, tapi sarahnya nanti ya. Ini baru kita terjemah. Illa izari hada. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, in a'toitaha iyahu, jika engkau berikan kepadanya perempuan itu, si pakaian itu, jika engkau berikan pakaian itu kepada perempuan, jika engkau beri perempuan itu dengan pakaianmu, jalasta la izaro laka, maka kamu tidak punya pakaian. Jalasta itu artinya kan duduk. Jalasta engkau duduk, la izaro laka, tidak berpakaian kalau pakaian diberikan. Mana mungkin kamu bisa membayar mas kawin dengan pakaian itu? La izaro laka, kamu tidak punya. Faltamis, sekarang cari syai'an, sesuatu. Jadi carilah yang lain, jangan pakaian yang kau pakai. Faqala, maka laki-laki itu mencari, dan setelah mencari dia kembali kepada Rasulullah SAW. Faqala, dia mengatakan, ma ajidu syai'an, aku tidak menemukan sesuatu ya Rasulullah. Nampaknya si laki-laki itu nikah mau, tapi harta nggak punya. Untuk mas kawin nggak punya, tapi nikahnya mau, gitu.
Qala, maka Rasul bersabda, iltamis, carilah. Sekali lagi, walau khataman min hadid. Walaupun yang kamu temukan itu hanya cincin dari besi. Khataman min hadid, walaupun cincin dari besi. Ya, kalau ayeuna modern mor ya. Mur atau baut. Khataman, cincin min hadid dari besi. Faltamasa, maka si laki-laki itu mencari, falam yajid sayan, tapi tetap tidak menemukan sesuatu. Nah, jadi akhirnya ya udah, karena tidak mendapatkan apa-apa, walaupun untuk mencari cincin dari besi ya nggak punya, maka akhirnya pulang, kembali kepada Rasul, mengatakan tidak punya apa-apa. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan menurut riwayat yang lain, si sahabat itu udah putus asa, sudah mau membatalkan. Tapi ketika Rasulullah SAW melihat si laki-laki itu, maka beliau bertanya, hal ma'aka minal Qur'an syai'un? Hal, apakah ma'aka bersamamu minal Qur'an, dari Qur'an, syai'un, sedikit? Dan di dalam riwayat lain itu ala dohri kolbi, apakah kamu hafal di luar kepalamu? Nah, kalau bahasa kita di keluar kepala, tapi kalau bahasa Arab mah ala dohri kolbi. Ala dohri kolbik. Dohri itu belakang atau tukangan, kolbik hati, jadi di belakang hati, di luar hati. Tapi kalau bahasa Indonesia di luar kepala. Apakah kamu hafal dari Al-Quran di luar kepala? Faqala, maka sahabat itu menjawab, na'am. Nah, kalau Quran, na'am, aku hafal. Ma'i suratu kada, dia menyebut surat itu, surat ini. Walaupun di dalam hadis riwayat Bukhari ini tidak disebut surat-surat apa, tapi di dalam riwayat yang lain ada menyebut surat Al-Baqarah, ada yang menyebut surat-surat yang lain dia sebutkan. Dia hafal, samaha, namanya dia sebutkan. Nah, maka kalau kamu punya hafalan, faqala lahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, qad ankahtukaha, maka aku nikahkan dia kepadamu, bima ma'aka minal Qur'an, dengan mas kawin apa yang hafal dari Al-Quran, apa yang bersamamu dari Al-Quran. Jadi mas kawin dengan mengajarkan Al-Quran. Ya, seperti saya katakan tadi, nanti syarahnya secara mendetil. Pertama yang kita soroti mata rantai hadis ini. Di situ dikatakan an Abi Hazim bin Dinar. Hadis ini dari Abi Hazim bin Dinar. Nama lengkap beliau adalah Salamah bin Dinar. Kenapa disebut Abi Hazim? Karena dia punya anak namanya Hazim. Jadi nama dia itu Salamah. Kita ingat ya, Salamah di Arab itu adalah nama laki-laki, bukan nama perempuan. Kenapa nama laki-laki? Di sini juga disebut Abi Hazim. Bapaknya Hajim. Jadi Salamah itu nama laki-laki, bukan nama perempuan. Jadi banyak di Indonesia itu jadi nama perempuan, padahal di Arab nama laki-laki. Ya, antara lain Salamah. Di Indonesia kan pasti orang Indonesia itu nama Salamah rata-rata perempuan. Sama dari Maisaroh ya. Maisaroh itu di Indonesia kan nama perempuan. Kalau di sana itu nama laki-laki, Hudaifah. Ya. Kemudian kalau Hamzah hanya laki-laki ya, di Indonesia juga.
Salamah ini nama laki-laki bin Dinar, punya julukan Abi Hazim Al-A'raj. Beliau meriwayatkan hadis dari beberapa sahabat. Seperti dalam hadis ini dari Sahal bin Sa'ad. Kemudian juga dari Abi Umamah, dari Sa'ad bin Musayyab, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Amr, dari Amr bin Abdullah, dari Abdullah bin Qatadah. Ini guru-gurunya, para sahabat beliau itu. Para rawi yang meriwayatkan hadis juga cukup banyak dari Abu Hazim ini. Antara lain ya Az-Zuhri, Ubaid bin Umar, Ibnu Ajlan, Ibnu Ishaq, Malik bin Anas. Itu meriwayatkan hadis dari beliau ini. Dan banyak lagi yang lainnya. Dan semua penyusun kitab hadis yang 6, yang kita kenal dengan Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu adalah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Itu meriwayatkan hadis dari Abu Hazim. Juga Imam Malik bin Anas itu meriwayatkan hadis dari beliau. Abu Hatim Ahmad An-Nasai beliau itu sebagai rawi yang sangat dipercaya. Kata Ibnu Huzaimah, beliau adalah yang paling dipercaya pada generasinya, generasi saat itu ya, tabi'in. Kedudukan Abi Hazim yang bernama Salamah ini adalah as-sughra minat tabi'in, termasuk tabi'in kecil atau tabi'in junior, karena bertemu dengan sahabat yang ditemui. Sahabat seperti saya sebutkan tadi, cukup banyak yang dia temui sahabat itu ya, antara lain tadi ada Sahal bin Sa'id, Abi Umamah, kemudian Sa'ad bin Musayyab, Ibnu Umar, Ibnu Amr, Amir, dan lain sebagainya. Jadi beliau itu tabi'in. Wafat beliau di Madinah pada zaman kekhalifahan Abu Ja'far, yaitu tahun 140 Hijriah. Di zaman tahun 140 Hijriah itu zaman Imam Maliki dan Imam Hanafi ya, Imam Hanafi dan Imam Maliki madhab fikihnya. Kalau Imam Syafi'i belum lahir 140. Ada juga yang mengatakan tahun 135 atau 133. Namun menurut Ibnu Ma'in, Abu Hazim ini wafat tahun 144. Jadi para ahli sejarah bisa saja itu berbeda, karena pada saat itu kan tidak ada surat kematian ya. Kemudian An Sahal bin As-Sa'idi, dari dia menerima dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Abu Hazim ini menerima hadis dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi. Beliau Sa'id bin As-Sa'idi itu bin Malik bin Khalid Sa'labah Harisah bin Amr. Jadi kalangan Khazraj Madinah, kaum Ansor itu ya. Jadi kaum Ansor yang menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikenal dengan nama Abul Abbas dan Abu Yahya, karena dia punya anak namanya Abbas dan punya anak namanya Yahya. Jadi beliau adalah sahabat. Jadi kenapa sahabat? Karena beliau bertemu dengan Rasul dalam keadaan muslim dan wafat sebagai muslim. Beliau meriwayatkan hadis langsung dari Nabi. Dan juga dari sahabat. Kemudian ada juga sahabat dari
Ubay bin Ka'ab, dari Asim, dan Marwan bin Hakam. Ini nama An Sahal Sa'din As-Sa'idi. Hadis dari beliau juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Az-Zuhri, Abu Hazim, kemudian Yahya bin Maimun. Menurut Su'aib, sebagaimana diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Sahal, menyatakan bahwa dia berusia 15 tahun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, beliau itu berusia 15 tahun. Menurut Abu Nu'aim, Sahal bin Sa'ad itu wafat tahun 88. Tapi ada juga sebagian ulama yang menyatakan tahun 91, ada juga yang mengatakan tahun 96. Jadi usianya panjang. Jadi 15 tahun ketika Rasul wafat, berarti kan lahirnya 5 tahun sebelum Rasul hijrah. Sedangkan wafatnya 91 atau 96. Ya. Jadi cukup panjang usianya Sahal bin Sa'id. Anna Rasulullah SAW ja'athu imro'ah. Sesungguhnya Rasulullah SAW didatangi perempuan. Perempuan yang datang tersebut namanya tidak disebut oleh Sahal sebagai rawi sahabi. Di kalangan ulama muncul perbedaan pendapat siapa yang menghadap Rasul dan menghibahkan diri itu. Menurut sebagian ulama adalah Haulah binti Hakim. Ada juga yang mengatakan Ummu Syurek. Karena memang banyak wanita yang menghibahkan diri kepada Rasul. Ada yang dinikah oleh Rasul, ada juga yang tidak. Pemanya Zainab binti Huzaimah itu juga menghibahkan diri kepada Rasul, tapi kan beliau dinikah oleh Rasul, ya. Maimunah itu dinikah oleh Rasul. Kemudian ada juga yang mengatakan Fatimah binti Syuraih. Namun siapa perempuan yang menghibahkan diri yang diterangkan di dalam hadis ini tidak disebut olehnya, sehingga di kalangan ulama berbeda paham siapa sebetulnya. Nah, kenapa tidak disebut namanya langsung? Maklum kan di sini urusannya menghibahkan diri, perempuan yang menawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, inni qad wahabtu nafsi laka. Sungguhnya aku menghibahkan diri kepadamu. Jadi dia menyerahkan diri kepada Rasul untuk menggunakan wewenangnya secara penuh. Karena kalimat qad wahabtu nafsi laka, sungguh saya menghibahkan diri untukmu, menunjukkan bahwa sejak itu perempuan tersebut menjadi milik Rasul. Menurut Az-Zarqani, laka itu di sini berfungsi tamlik, menjadikannya sebagai hak milik Rasul. Ya, Rasul mempunyai hak sepenuhnya atas perempuan tersebut, apakah mau menikahinya atau menikahkan pada orang lain. Jadi ini khusus bagi Rasulullah SAW, itu punya hak bagi wanita yang menghibahkan diri. Faqamat qiyaman tawilan, dan sambil menghibahkan dirinya itu dia berdiri lama menunggu diterima atau tidak. Kalau diterima juga apakah dinikah oleh Rasul atau dinikahkan kepada yang lain. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lahir 194 wafat 256 Hijriah, diterangkan bahwa setelah perempuan itu menghibahkan diri pada Rasul, ya Rasulullah, ji'tu li ahabalaka nafsi. Aku datang kepadamu untuk menghibahkan diriku kepadamu.
fanadoro ilaiha Rasulullah, dan Rasulullah SAW itu melihat pada saat itu. Faso'adan nadro ilaiha fasawabahu summa to'a ra'sahu. Ya, jadi Rasulullah SAW melihat, kata sunana makaluhur kahanap, kagigir ke belakang. Tapi nyatanya Rasulullah SAW itu falamma ra'at marah annahu lam yaqdi fiha syai'an, maka menyimpulkan si perempuan itu, Rasul itu tidak tertarik untuk menikahinya. Dalam riwayat yang lain terangkan bahwa Rasul sempat mempersilahkan perempuan itu duduk, kemudian berdiri lagi. Jadi dia juga tidak putus asa karena benar-benar ingin menikah. Dan juga yang menerangkan bahwa setelah mengetahui bahwa perempuan itu benar-benar ingin menikah, maka Rasul menawarkan kepada sahabat yang lain. Barangkali ada yang berminat nih, mungkin menurut bahasa kita Rasul itu. Dan seorang laki-laki itu baru bertanya kepada perempuan itu tentang sedia atau tidaknya diperistri olehnya. Setelah mendapat jawaban dari perempuan, si laki-laki itu menghadap Rasul. Nah, maka pakoma rojulun, berdirilah si laki-laki itu. Lalu mengatakan kepada Rasul, zawwijniha illam takun laka biha hajah. Maka nikahkanlah dia padaku kalau engkau tidak berminat. Kalau menurut riwayat Muslim yang wafat 206 ya, ini saya koreksi dulu, bukan 106, jadi 206. Lahir 206, wafat 261. Riwayat Muslim, kita kenal Muslim bin Hajjaj. Permohonan sahabat itu berbunyi, ya Rasulullah, illam yakun laha biha hajah fazawwijniha. Jadi dia memohon kepada Rasul, ya Rasulullah, apabila engkau tidak berminat, nikahkanlah dia kepadaku. Jadi dimohon kepada Rasul untuk menikahkan perempuan tersebut padanya. Menurut Al-Asqalani, identitas seorang laki-laki itu tidak disebutkan dan tidak pula disepakati oleh ulama siapa namanya. Namun dalam riwayat At-Tabarani itu kaum Ansor yang berminat itu. Illam takun laka biha hajah, apabila engkau tidak berminat, menunjukkan bahwa seorang laki-laki itu bersedia menerima keputusan apapun yang dikehendaki Rasul. Bila Rasul menghendaki perempuan itu, maka laki-laki tersebut tidak akan menginginkan. Dalam berbagai riwayat itu dikemukakan bahwa wanita yang menghibahkan diri pada Rasul itu cukup banyak. Antara lain tadi sudah saya sebut, dan juga ada yang mengatakan Laila binti Khotim, ada yang mengatakan Ummu Hani, Musyurek, Khaulah bin Hakim, ya binti Hakim, Maimunah binti Haris, dan yang diterima sebagai istri yang menghibahkan diri itu Zainab binti Huzaimah. Sedangkan yang perempuan ini tidak diterima oleh Rasulullah SAW. Ya, saya hentikan dulu sampai di sini. Nanti kalimat berikutnya faqala Rasulullah SAW hal indaka min syai'in tusdikuha iyah, kita kaji pada bagian yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.